memang setiap pribadi itu unik ya Pak ya, dan setiap pribadi itu berbeda ya. Jadi masing-masing orang itu atau individu itu memang punya apa ya istilahnya, punya level resikonya masing-masing ya. Jadi gampangnya ya untuk mengukur ya kita memang harus jujur ke diri sendiri untuk melihat profil kita. Misalnya nih, kalau saya nih ya berinvestasi, saya takut nggak ya kalau misalnya turun lebih dari 10% misalnya, atau bisa sampai investasi saya itu turun sampai 30%. Saya siap nggak kira-kira ya? Maksudnya siap itu gimana? Kira-kira kepikiran nggak ya? Atau misalnya jadi nggak bisa tidur malah baru turun 5-10% misalnya ya kayak saham ya, 5-10% turun langsung nggak bisa tidur gitu kan. Kita tidak mau juga investasi yang mau kita lakukan itu kan untuk bikin kita sehat ya, maksudnya untuk persiapan kita untuk makin lebih baik, bukan malah untuk jadi beban hidup ya. Nah, hal-hal yang seperti itu nanti biasanya nih ketika kita tanyakan ke nasabah, itu ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang memang ya paling gampang yang tadi ya, kalau untuk tahu biasanya kalau umurnya sudah lebih dari 50 tahun mungkin lebih sudah mulai ke arah konservatif. Tapi kalau masih muda mungkin bisa agak agresif. Jadi memang itu dibagi misalnya yang agak-agak takut misalnya dengan terjadinya penurunan yang signifikan terhadap nilai investasinya, itu kita sebutnya konservatif. Jadi memang ketika berinvestasi itu yang fluktuasinya rendah lah gitu, atau resikonya rendah, dapat berinvestasi di produk-produk seperti deposito bank, kemudian reksadana pasar uang ya, atau dapat sedikit juga masuk ke pendapatan tetap. Atau kalau mulai di saham itu saham-saham yang memang apa ya, yang blue chip yang memang fluktuasinya juga tidak terlalu besar dan secara percentage juga tidak apa ya, tidak mayoritas lah ya jumlah portofolio sahamnya. Nah, kemudian kalau mulai moderat itu dia nasabahnya atau individu tersebut sudah mulai nih berani mengambil risiko. Jadi produk-produk atau instrumen keuangannya juga untuk berinvestasi udah bisa nih diambil yang lebih atau persentasenya lebih beresiko. Sahamnya mungkin bisa lebih tinggi lah persentasenya dibanding yang rekan-rekan atau individu yang konservatif. Ada yang kok agresif, yang oke, saya siap nih, saya tahu investasi saya masih dalam waktu yang panjang, misalnya tujuan investasi saya itu masih untuk katakanlah di atas 10 tahun atau bahkan mungkin masih 15 tahun lagi misalnya, atau jangan-jangan 20 tahun lagi, saya berani nih masuk di saham misalnya seperti itu. Jadi yang kalaupun nilainya turun, saya tahu itu lambat laun akan naik lagi dan masih ada waktu gitu loh untuk nunggu itu naik, misalnya seperti itu. Nah, itu kita golongkan ke dalam individu-individu yang memang profil risikonya agresif. Tapi kembali ya, kita memang harus tetapkan tujuan. Nah, tetapkan tujuan investasi ini penting karena apa? Karena begini, walaupun saya, misalnya nih, saya itu adalah orang yang agresif, katakanlah secara profil risiko itu saya agresif. Tapi misalnya nih, tujuan investasi itu untuk setahun lagi, katakanlah saya setahun lagi punya rencana misalnya memasukkan anak sekolah, atau punya rencana apa gitu ya untuk setahun lagi. Maka tetap saja saya pikir instrumen yang diambil itu tidak disarankan ya, tapi kalau kembali ya individu ya terserah ya, tapi tidak disarankan masuk ke portofolio yang agresif atau sebagian besar atau semuanya dimasukin ke saham. Enggak dong, ini soalnya tinggal setahun lagi nih tujuan investasinya, misalnya seperti itu ya. Itu tetap harus jadi beririsan lah ya, jadi harus tetap dipikirkan profil resikonya kita apa, tapi tujuan investasinya, maturity-nya untuk kapan nih. Kalau kurang dari setahun Baik. ya tetap saja mungkin porsi sahamnya harus dikurangi.